Apa yang terjadi jika seorang anak menikahi ibunya sendiri? Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat mengganggu. Namun kejadian aneh ini ternyata pernah terjadi pada seorang raja yang dikenal dengan Raja Namrud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang raja yang zalim dan sangat sombong, yang bahkan menentang keberadaan Tuhan. Namrud adalah seorang raja yang hidup pada zaman tepatnya sekitar 275 hingga 942 sebelum Masehi. Namrud dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar di Babilonia, sebuah wilayah yang terletak di Mesopotamia kuno, yang kini menjadi bagian dari negara Irak. Namrud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat, ia adalah anak dari Kus, cucu Nabi Nuh, dan ibunya adalah Semiramis, seorang wanita cantik yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kisah hidup Namrud sangat menarik dan penuh dengan keanehan. Sejak kelahirannya, ia telah dihantui oleh keyakinan bahwa dirinya adalah seorang anak yang sangat istimewa. Bahkan dia dianggap sebagai anak Tuhan. Ibunya, Semiramis, dikenal sebagai wanita yang sangat cantik dan bijaksana pada masa mudanya. Semiramis menikah dengan Kus, tetapi setelah pernikahan tersebut Kus wafat. Semiramis kemudian melahirkan Namrud tanpa kehadiran seorang ayah, dan ia mulai meyakini bahwa Namrud lahir dari seorang perawan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Keyakinan ini membuat Namrud semakin percaya bahwa dirinya adalah anak Tuhan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh menjadi seorang pria yang sangat cerdas. Ia dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang matematika, desain, dan astronomi. Namrud adalah orang pertama yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat dan menemukan sistem pembagian waktu dalam satuan derajat, menit, dan detik. Selain itu, ia juga menetapkan bahwa satu hari terdiri dari 24 jam. Penemuan dalam bidang matematika dan astronomi ini menjadikan salah satu orang yang sangat dihormati pada masanya. Namun, meskipun memiliki banyak penemuan, Namrud mulai menunjukkan sifat sombong dan takabur. Ia merasa bahwa dengan kepandaiannya, ia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Bahkan, ia mulai meyakini bahwa manusia mampu mengendalikan nasib mereka sendiri tanpa bantuan Tuhan. Untuk itu, ia mulai mengajarkan rakyatnya bahwa mereka bisa meramal nasib dan memprediksi masa depan dengan ilmu falak atau astronomi yang dia kuasai. Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala untuk memuja dirinya sendiri dan menunjukkan kekuasaannya kepada rakyatnya. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah Menara Babel, yang dibangun untuk menunjukkan betapa hebatnya Namrud. Namun di balik kebanggaannya yang luar biasa, Namrud justru melakukan hal yang sangat tercela dalam perjalanan hidupnya. Namrud menikahi ibunya sendiri, Semiramis. Hal ini tentu menjadi suatu perbuatan yang sangat tercela dan tidak pantas. Kisah ini menunjukkan betapa rusaknya moral dan akhlak seorang penguasa yang tidak lagi memiliki rasa malu dan takut kepada Tuhan. Semiramis yang awalnya adalah ibu yang sangat mencintai dan melindungi anaknya, akhirnya terjerumus ke dalam perilaku yang sangat mengerikan ini. Mereka berdua menikah, dan Namrud merasa bahwa dirinya adalah sosok yang sangat suci dan bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya. Namrud semakin terobsesi dengan kekuasaannya, dan untuk mengukuhkan dirinya sebagai Tuhan, ia mulai membangun berbagai bangunan besar dan megah, seperti jembatan, kuil, bendungan. Salah satu konstruksi terkenal yang dibangun oleh Namrud adalah sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Eufarat, yang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam peradaban Mesopotamia kuno. Namun, meskipun Namrud telah menciptakan banyak keajaiban arsitektur, ia tetap merasa tidak puas
dan semakin merasa bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah oleh semua orang. Namrud juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar, yang kemudian ia gunakan untuk membangun berbagai struktur besar, termasuk Menara Babel. Menara ini menjadi simbol kesombongan dan keangkuhannya. Menurut cerita, Menara Babel dibangun dengan tujuan untuk mencapai surga dan untuk menunjukkan bahwa Namrud adalah penguasa segala sesuatu di dunia ini. Menara yang dibangun sangat tinggi sehingga para pendeta di zaman itu meyakini bahwa menara tersebut dapat menghubungkan mereka dengan langit dan Tuhan. Namun semua kebanggaan itu tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengirimkan hukuman kepada Namrud, dan Menara Babel yang dibangun hancur berantakan. Allah juga mengubah bahasa satu bangsa menjadi 72 bahasa yang berbeda, menyebabkan perpecahan di antara rakyatnya. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain, dan mereka tidak mampu membangun kembali Menara Babel yang telah dihancurkan. Inilah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Selain kekayaannya, Namrud juga dikenal sebagai seorang pengikut ilmu sihir yang sangat mendalam. Konon ia mempelajari ilmu sihir. Melalui ilmu sihir ini, Namrud semakin berusaha untuk mempengaruhi rakyatnya agar mereka tunduk dan mengikuti ajarannya. Ia mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada dan bahwa manusia dapat mengubah nasib mereka sendiri dengan cara apapun. Namun, kezaliman Namrud akhirnya membawanya pada ajal yang sangat memalukan. Setelah berusaha membunuh Tuhan dengan melepaskan anak panah ke langit, Namrud merasa bahwa ia telah berhasil mengalahkan Tuhan karena anak panah yang ia tembakkan jatuh dengan darah di ujungnya. Namun, hal ini justru menjadi bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui cara yang sangat sederhana namun efektif. Sekawanan nyamuk yang mengurumuni pasukan Namrud. Nyamuk-nyamuk itu menggigit bala tentaranya hingga banyak dari mereka mati, dan akhirnya satu nyamuk berhasil masuk ke dalam kepala Namrud. Namrud pun menderita sakit kepala yang tak tertahankan. Dalam upaya menghilangkan rasa sakit itu, Namrud meminta orang untuk memukul kepalanya, berharap nyamuk yang ada di dalam kepalanya mati. Namun setelah dipukul, alih-alih nyamuk tersebut mati, Namrud malah meninggal dengan cara yang sangat konyol hanya karena seekor nyamuk. Itulah akhir dari kisah Raja Namrud yang zalim dan menikahi ibunya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang kesombongan, kebanggaan yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan murni ada di kami. Mohon dimaafkan apabila ada kata atau penyampaian yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.